Jakarta merupakan kota dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Setiap harinya, ribuan orang menggunakan transportasi umum untuk bekerja, sekolah, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Di tengah kondisi yang padat dan serba cepat seperti ini, ketertiban menjadi hal yang penting. Salah satunya melalui budaya antri. Namun, pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum disiplin saat menggunakan transportasi umum, seperti menyerobot antrian atau tidak sabar menunggu giliran. Padahal, dari kebiasaan sederhana seperti antri, kita bisa melihat bagaimana masyarakat menghargai aturan, hak orang lain, dan kenyamanan bersama di ruang publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penumpang Transjakarta pada Januari 2025 mencapai lebih dari 32 juta pengguna. Angka tersebut menunjukkan bahwa transportasi umum tidak hanya digunakan oleh warga Jakarta, tetapi juga masyarakat dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, maupun masyarakat luar daerah lainnya. Tingginya mobilitas masyarakat membuat transportasi umum semakin padat. Dalam kondisi seperti ini, budaya antri menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Namun, masih ditemukan masyarakat yang menyerobot antrian atau mengabaikan aturan saat kondisi ramai. Padahal, transportasi umum merupakan fasilitas bersama yang menuntut setiap pengguna untuk menghargai hak orang lain dan mematuhi aturan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, terlihat bahwa sebagian besar pengguna transportasi umum sudah terbiasa mengantre dengan tertib. Mereka menunggu giliran, mengikuti jalur antrean yang tersedia, dan memberikan kesempatan kepada penumpang lain untuk turun terlebih dahulu. Meski pada jam-jam sibuk, antrian terkadang menjadi lebih padat. Namun, masyarakat tetap berusaha menjaga ketertiban agar aktivitas berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa budaya antre bukan hanya soal menunggu giliran, tetapi juga tentang menghargai orang lain dan menciptakan kenyamanan bersama. Melalui kebiasaan sederhana ini, kita dapat melihat bagaimana sikap disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, budaya antri dapat menjadi contoh perilaku positif yang perlu terus kita jaga dan dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nama kakak siapa, Kak? Nama aku Divya. Oke, Kak Divya. Usianya berapa kalau boleh tahu? Aku 20 tahun tadi. 20 tahun. Kalau kakak sering pakai TJ nggak? Atau di sini sering berapa kali gitu mungkin seminggu? Aku pakai TJ itu paling tiap minggu aja buat pulang. Soalnya aku di sini nggak kos, tapi kalau weekend aku pasti pulang ke Bogor. Oh, gitu ya. Boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Rena. Biasa dipanggil Rena. Oke, usianya berapa kalau boleh tahu? Sekarang 22 tahun. 22 tahun. Oke, Kak Rena berarti aku manggilnya ya. Oke, Kak Rena frekuensi menggunakan TJ-nya kira-kira berapa lama? Kayak misalnya seminggu sekali atau berapa kali? Hampir setiap hari sih, karena kan aku masih ke kampus buat bimbingannya. Itu biasanya pakai TJ ataupun ke tempat magang atau enggak ke rumah temen. Menurut aku penting ya, soalnya kalau misalnya pakai transportasi umum kayak gini kan milik bersama ya buat semuanya, terus biar lebih kondusif aja sih. Kalaupun emang buru-buru, kalau misalnya berantakan gak urut, nanti pasti bakal lama juga. Nah, kalau di Transjakarta ya menurut aku penting banget, apalagi kan kalau di TJ itu kan gak seluas stasiun ya, maksudnya apalagi yang di stasiun-stasiun kecil dekat rumah aku kan nggak seluas di sini nih. Kalau di sini kan mungkin stasiun transit jadi lebih gede. Kalau misalnya kecil tuh penting banget karena ya banyak orang, jadi harus yang rapi juga sih biar tertib aja. Iya betul. Kalau menurut aku di sini mungkin karena kebanyakan yang pakai mahasiswa dan biasanya ada mas-mas DJ-nya, jadi lumayan kondusif sih. Kalau menurut aku sih udah lumayan rapi, udah rapi juga sih, karena kan juga di petugas udah udah bantu-bantu buat jaga antrian. Apalagi kalau misalkan kita pagi nih, itu biasanya kan yang
apa ya, menggunakan itu mbak-mbak yang kerja atau pekerja-pekerja itu udah pada aware lah tentang antrian, jadi mereka nggak akan serobot-serobot Iya, antrian. jadi udah pada sadar ya Iya, untuk betul. ngantri sendiri Betul. gitu ya. Sejauh ini belum pernah sih kak. Oke, sejauh ini belum pernah ya. Ya. Kalau petugasnya di sini juga aman ya, saling Pernah sih, pernah. Seperti apa contohnya? Kalau seperti apa ya? Kadang orang-orang tuh kalau misalkan di halte Monas itu kan ada antrian yang letter L. Mereka tuh kadang nggak tahu, jadi mereka antrinya dari yang sikunya gitu. Harusnya kan dari belakang kayak gitu. Oh, jadi Cukup tertib sih. Kalau menurut aku sekarang ini udah cukup tertib, dan petugas tuh juga udah tegas ya. Karena kan biasanya kalau rombongan ibu-ibu nih, maaf banget, kadang ada yang suka nyerobot gitu. Nanti biasanya sih kalau petugas sekarang udah lumayan ngingetin sih. Menurut aku iya, karena kalau misalnya mau nyerobot atau apa, kalau dibilang punya kepentingan pasti semua orang juga punya keperluan sama waktunya kan yang harus dikejar. Tapi kalau misalnya antri tuh ya emang udah kayak apa ya, seharusnya aja sih saling aja. Betul banget, menurut aku itu mencerminkan banget. Kadang kan yang buru-buru nggak cuman yang nyerobot doang kan, jadi menurut aku kalau misalkan dia ngantri itu berarti dia udah menghargain waktu orang juga gitu. Kalau misalkan nyerobot kan ya kita udah berdiri dari lama, tapi diserobot itu juga kayak apa sih, kita kan sama-sama mau naik iya, gitu. karena kan TJ kan pengguna bersama Iya, gitu iya, ya. Jadi Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Firdaus. Oke, Kak Firdaus. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Halo, nama saya Riasti Angelin, Oke, usianya berapa kak? 32 tahun. 32 tahun. Dan kalau boleh tahu frekuensi menggunakan KRL berapa kali dalam seminggu? Sehari 2 kali Sehari bisa sampai 2 kali. PP. Sangat penting sih, karena agar tidak terjadinya perhambatan perjalanan dan memperlancar perjalanan kita sih. Demi kenyamanan bersama juga kan. Sangat penting karena mengingat KRL ini adalah transportasi umum yang sangat rutin digunakan oleh sebagian warga Jabodetabek. Sejauh ini sih saya melihat memang banyak yang melanggar antrian sih, dan itu sangat menghambat perjalanan kita dan mengganggu kita bersama gitu. Untuk beberapa stasiun penggunanya itu sangat menghargai budaya antri, namun untuk beberapa stasiun juga sangat disayangkan masih kurangnya pemahaman soal antri. Mungkin untuk beberapa orang KRL itu penggunaan baru bagi mereka. Itu sering sih, terutama di stasiun Manggarai ya, itu kan ramai banget kan. Iya, apalagi itu kan stasiun transit. Ya paling sering saya lihat di situ sih. Sering di Manggarai ya Iya. berarti ya. Dari angka 1 sampai 10 mungkin 1-2 orang. Menurut saya sih mungkin kadang ada yang tertib mungkin, tapi banyak juga yang melanggar gitu ketertiban di kereta ini. Jadi tetap ada yang langgar, ada yang enggak ya. Iya. Kalau untuk petugas, saya menghargai setiap aturan yang mereka terapkan, namun terkadang beberapa tidak bisa ditegur. Itu sih sangat disiplin ya, dan sangat menghargai orang lain kan, karena menjaga ketertiban gitu, dan menjaga keamanan bersama, ya pokoknya kenyamanan bersama lah ya. Karena dari sikap mengetahui untuk menghargai seseorang dalam mengantri itu dapat dilihat bahwa itu cerminan pribadi dalam kehidupan sehari-hari.